Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamio, bahwa dalam kehidupan di alam dunia ini bisa diibaratkan sebagai perdagangan. Kalaulah kita seorang pedagang, tentunya kita ingin meraup keuntungan di setiap waktunya. Modal yang kita punyai akan dimaksimalkan menjadi keuntungan ataupun profit. Seandainya kita mempunyai modal, namun dengan modal tersebut kita tidak bisa mendapatkan profit, maka dalam perdagangan yang dilakukan itu tidak memberikan keuntungan, dalam artian tidak memberikan dampak apa-apa. Karena sejatinya seorang pedagang itu pastinya mengharapkan dan menjadikan tujuan dari perdagangan yang dilakukannya adalah keuntungan. Ketika dia berupaya dari pagi sampai malam memproduksi kemudian juga mempromosikan, berupaya menjual, namun ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Tentunya ini merupakan suatu kerugian karena sudah banyak waktu yang dialokasikan, sudah banyak usaha yang diberikan, dan tentunya modal sudah dikeluarkan, namun hasilnya nihil. Tentulah pedagang tersebut adalah pedagang yang merugi. Penjualan tidak terjadi dan otomatis modal pun tidak kembali, apalagi mengharapkan keuntungan. Demikian juga dengan hidup kita, sahabat insan kamil. Waktu yang ada saat ini merupakan modal kita. Kesehatan yang ada pada saat ini merupakan modal kita. Kemampuan atau kekuatan yang ada pada saat ini adalah modal kita. Dan kita harus berupaya memberikan output yang positif. Dan dari output yang positif tersebut, kita mendapatkan outcome yang positif juga. Apa yang dimaksud dengan output yang positif di sini? Adalah semua hal yang positif yang kita lakukan, yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat serta umat. Apapun itu. Ketika kita mempunyai sumber daya yang ada dalam diri kita, ataupun juga waktu, kekuatan, pikiran, dan lain sebagainya, lalu kita memberikan kemanfaatan kepada diri dan di luar diri kita, maka itu adalah perdagangan yang untung. Seharusnya demikian. Tapi seandainya apa yang kita lakukan tidak memberikan outcome kepada kita, dalam artian output yang kita lakukan itu adalah sia-sia, seperti debu yang ditiup oleh angin, tidak berbekas. Maksudnya bagaimana? Setiap perbuatan baik itu belum tentu menjadi ibadah, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah niat melakukan perbuatan baik tersebut. Yang kedua, caranya. Dan tentunya manfaat yang dirasakan didapatkan oleh target kita. Seandainya niatnya benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang dilakukannya adalah benar dan juga targetnya adalah benar, insya Allah ini menjadi bagian dari ibadah. Dan tentunya outcome-nya adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, ketika ilmu kita bertambah dari waktu ke waktu, harta bertambah dari waktu ke waktu, jabatan ataupun pangkat semakin tinggi dari waktu ke waktu, seandainya itu semua tidak bernilai ibadah, seandainya itu semua tidak meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena seharusnya
Apapun yang kita lakukan, sepanjang perbuatan itu positif, dengan niat yang positif, berdampak kepada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikat kesuksesan yang sebenarnya, keberhasilan dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.